Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya teman-teman biar ikut-ikut. Oke. Oh. Kembali lagi bersama JIB Farm, berkah sholawat, Maksiat minggat, kambing domba sehat. Mantap. Kita kembali dalam segmen Jagung Kandang. Kali ini bersama Mas siapa namanya? Mas Enggar. Mas Enggar. Bersama Mas Enggar ya. Mas Ferry, teman-teman. Oh, Mas Ferry. Oh. Teman-teman tahu nggak? Di sebelum video ini kita kemarin bahas Mas sama Mas Enggar. Bahas saya. Ya. Lu. Ngerasani. Ngerasani secara syariah ya, gibah Nggak syariah. juga sih. Oh, enggak juga. Setania. Oh. Tania. Jadi intinya kan ada yang menarik Mas. Mas Enggar itu kontra, tidak setuju bahwasanya kok domba breeding jualnya kiloan. Nah, saya kan juga pelaku kiloan Mas. Saya jualan buntingan Suffolk loh Mas, 135.000 per kilo gitu loh. Kan Mas Ferry jualan buntingan Dorper. Nah, saya nggak bisa jawab Mas. Kok diserang ini aku? Saya nggak bisa. Wujud serangannya gimana? Kadang lewat kanan, kadang lewat kiri. Ini serius ya? Ya, serius. Ya intinya beliau tuh bilang bahwasanya, Mas, piye dong? Lah kok domba breeding? Breeding itu yang diambil adalah posturnya. Nggak ada hubungan sama daging. Loh, saya pelaku daging fattening bisa masuk di karena dibelah, tapi kan breeding enggak. Saya nggak bisa jawab Mas. Terus siapa nih Mas? Makanya saya nggak bisa jawab ya kayak. Ya jadi berarti kadang berakhir di sini. Gini teman-teman, jadi sebenarnya saya jual kiloan itu untuk mempermudah orang menaksir sebenarnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Mas Enggar ya, tidak ada hubungannya dengan breeding, tidak ada hubungannya dengan daging. Oke. Jadi lebih ke agar orang itu lebih mudah untuk menaksir kira-kira sebesar apa sih kan gitu. Ada kalau di kambing itu kan TB. TB itu apa Mas? Bukan telek bebek ya? Bukan, saya tuberkulosis. Tinggi badan. Tinggi badan. Oh, tinggi badan. Lah, kalau domba ini kan rata-rata tinggi badan kita ada di 65. Kalau yang awasi Suffolk itu bisa lebih tinggi lagi, 70, 75, 80. Lah, dengan orang memahami genetik domba, otomatis mereka akan urut kira-kira tingginya seberapa. Oke. Usianya juga seberapa. Nah, indikator domba sehat kalau saya pribadi adalah dari pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini ukurannya adalah bobot kalau saya pribadi. Jadi misal ya, contoh domba dengan berat lepas sapi 10 kilo. Padahal lepas sapi 10 kilo, kalau standar saya ini lepas sapi itu bobot harus 10 kali itu bagus dari berat lahir atau 7 kali minimal berat lahir. Di bawah itu stunting. Oh gitu Mas. Jadi ketika kita melihat, kita kan banyak sekali jual beli online Mas. Oke. Melihat timbangan, oh 10 kilo. Usia berapa? Misalnya 4 bulan. Wah, domba ini mesti bermasalah. Oh gitu ya. Seperti itu. Jadi kita dari indikator, harus ada indikatornya Mas, alat ukurnya. Nah, kalau alat ukurnya hanya kiro-kiro, lah kiro-kironya sama saya itu kan berbeda. Beda. Apalagi hanya lewat video, tidak datang langsung. Saya sangat mengapresiasi sudah ditimbang, sudah datang langsung. Seperti itu. Jadi memudahkan saya sendiri sebenarnya untuk menjelaskan ke pembeli. Domba ini usia segini, bobot segini. Kondisi bunting segini. Selalu ada selisih. Karena lihat kondisi ya. Kalau saya kosong dengan jenis yang sama semua harganya. Misalnya katakanlah Coros Texel ya, saya jual dengan 90.000 per kilo. Nanti besar kecil nggak ada perubahan. Karena dia dengan besar, dengan kecil, dia sendiri sudah berubah si domba ini. Tidak ada kerugian bagi penjual ya? Tidak ada. Terus bagi pembeli pun juga bisa berpikir lebih rasional. Dalam artian domba ini kan dikasih makan, otomatis dia tumbuh. Nah, dengan tumbuhnya ini berarti yang dia beli adalah pemangkasan mereka ngopeni. Misal mereka beli 5 bulan, terus sama beli yang 12 bulan. Yang 12 bulan ini kan kita nggak perlu nunggu 7 bulan. Dari 5 ke 12. Nah, jadi udah siap kawin. Ini dibeli untuk atau ketika kita sudah mempunyai pejantan siap kawin. Kalau belum punya atau kita sudah bunting semua, pejantannya kecil, ya belinya yang kecil. Jadi sebenarnya kan tergantung strategi peternak masing-masing. Selain itu di sini kan saya kadang juga pecah Mas.
Iya, pecah-pecah Mas. pecah belah Oh, kandangnya. iya. Lokasinya, Oke. lokasinya ada Ada di. berapa Mas kendang jenengan? Sekarang masih 3. Mana aja? Sini, Sini, Gurah, Gurah, Jombangan sama Kandangan. Kandangan. Nah, Tambah satu lagi katanya. baru. Kembang Rojo. Oke. Oke. Di Jatirejo nanti Pare kalau nggak salah. Insya Allah. Terus? Ini kan pisah. Sedangkan saya sendiri 1 orang. Lah, bagi saya sendiri bisnis apapun kalau kita tidak bisa mendelegasikan dalam artian bukan autopilot. Bisnis autopilot itu sangat bahaya kalau saya pribadi. Yang penting bisa didelegasikan atau diwakilkan. Itu nanti akan cepat dan orang tidak menunggu. Contoh ada orang pengen lihat domba. Mas aku pengen lihat yang komposit ada di kandangan. Sedangkan saya sedang di sini membuat konten gitu. Masa aku WAC Mas yo, konten aku konten. Dia menunggu. Kasihan ini menunggu 1 jam 2 jam waktunya sudah habis. Belum lagi kalau orangnya bener-bener sibuk ya Mas ya. 1 jam bisa menghasilkan 1 juta misalnya. 50 juta harus. 50 juta ya. Dia merelakan waktunya untuk nunggu kita yang nilai transaksinya cuma 2 juta. Akhirnya kepangkas dia penghasilan toh. Jadi kalau orangnya ada di kandangan, ya biar di kandangan, orangnya milih sendiri. Jadi kita kayak beli di swalayan. Kita lihat barang ini, orang nggak perlu nunggoi, ada 100 part orang nunggoi, kan nggak mungkin. Ada orang milih, oh aku beli ini apa tuh ini? Stevia Teman-teman. pengganti gula. Orang milih ini, orangnya seret, Oke. nanti kan ditimbang, jebret. Jadi barang ini yang menentukan harga. Barangnya yang menentukan harganya, bukan orangnya. Bagus banget. Barangnya Suloyo ya harganya jelas Suloyo. Based on timbangan tuh berarti Mas. Tapi gini Mas. Tapi ini nggak keras Mas Inggar ya? Enggak, kita harus ke-crash dia. Harusnya Harus ke-crash dia. Enggak, dia merasa nggak apa-apa tapi saya enggak. Berarti Mas Ferry bukan tipe orang yang aneh ya, mau menyerang orang lain gitu ya. Jadi gini Mas Fer, itu bagi saya sih bisa menerima Mas. Penjelasan panjenengan, cuma mungkin ada kan Mas orang yang tanya, ada 2 pertanyaan, mohon Mas Ferry menjawab. Yang pertama adalah, alah, kalau cuma bobot bisa diatur dengan pakan, dipakani basah katanya Mas, Pakani dicombor besi, gini gitu. Itu dulu deh pertama. Jawabannya gimana? Nah Mas? gini, kalau saya pribadi sebagai pembeli, itu kan sudah ada pemikiran seperti itu kepada penjual. Iya. Oh penjualnya nanti mesti kalau sebelum ditimbang dikasih pakan ini pakan berat, yang mau berat. Ya datanglah yang tidak direncanakan. Lihat sendiri pakannya. Tapi ada praktek kayak gitu ada Mas? Orang Praktek lain seperti pernah itu, tahu? Yang disengaja saya kurang paham ya Mas ya. Tapi untuk pakan di setiap kandangan memang berbeda-beda. Contoh dulu hewan itu kalau nggak dicombor peternaknya belum marem. Walaupun hewan itu mau marem, mutah ya. Ada stigma kayak gitu Mas? Ada. Wah harus dicombor seperti itu. Jadi hewan biar terlihat besar. Ini memang besar karena penuh dengan air, terus ngegas. Itu kalau kembung bisa kumpul hewan akhirnya kayak balon. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau saya pribadi berapa sih kapasitas perut kan seperti itu. Iya. Kalau memang domba itu benar-benar mampu makan sampai 6 kilo ya, terus ikut ke dalam timbangan, berarti domba itu sehat. Oh gitu Mas. Plusnya di kita enaknya itu dombanya sehat. Jadi kita nggak usah berpikiran buruk nanti beratnya seperti ini. Kalau dia udah pernah misalnya dari bobot 26 kilo ketika ditimbang, terus susut jadi 16 kilo gitu ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. 20 kilo. 20 kilo. Lah ini sebenarnya PR kita yang beli sih sebenarnya. Kalau saya pribadi seperti itu. Misalnya saya beli, dia udah pernah 26, berarti potensinya dia bisa sampai 26. Simpelnya mikir kayak gitu ya? Simpelnya mikir kayak gitu. Lah, untuk tujuan beli kan tergantung orangnya ya. Lah, misal saya ini misalnya belantik. Kalau saya berarti kan langsung lempar. Berarti kita harus berhati-hati dalam memilih barang. Si belantik ini? Dalam artian penyusutan bobot dan lain-lain harus diperhatikan. Tapi kalau untuk breeding, saya pribadi, kalau saya yang beli ya, susut enggak masalah. Fungsinya saya nggak beli di situ. Saya lihat, saya ukur, saya compare dengan kemampuan, ternyata cocok, saya sudah cocok sama barangnya, nanti insya Allah beranak bagus. Mungkin kayak gini Mas Fer, seandainya panjenengan sambil ngerokok enggak apa ya? Boleh. Udah habis nanti nyembung soalnya. Nyembung lagi. Mas Ferry kan bilang, Mas,
aku kayak gini karena kadang terlalu banyak. Mas. Benar-benar. Seandainya kandangnya Mas Ferry satu, Kadang satu. bau besar tapi dan banyak di situ terus. Apakah tetap akan jualan timbangan atau ganti jogrok? Arah saya adalah sebenarnya dari kacamata si penjual itu menguntungkan jogrok atau timbangan sih Mas? Kalau Ini jawab anda dulu nih. Kalau kandangnya si Toto, nggak usah berada-ada ya. Oke. Yang di sini saja ya. Oke. Pas di sini kan bahas ini dah. Ya. Kalau jogrok itu kita itu lebih bisa ngitung pakan. Tidak hanya kos, tapi efek pakan terhadap domba. Kok sama efek beda? Beda no. Beda gimana Mas? Contoh, kita kos Rp5.000 Per hari. Dengan pakan Rp5.000, efek pakannya hanya menambah ADG 0,8 misalnya. Oh. Dengan yang 4.500 Bisa ngefek 0,8 juga, tapi kan lebih murah. Yes. Nah, ini ketika dihitung dari hasil dibagi pengeluaran ini tadi, lebih menguntungkan mana? Kan seperti itu. Nah, setelah itu, biaya operasionalku 5.000 ya. Oke. Kenaikan 1 on per hari. Dengan timbangan harga per kilo cross track 90.000, berarti kenaikan 9.000. Ya, benar, per hari. Per hari. Berarti aku masih untung. Oh. Kalau dibeli dengan harga paling murah, harga daging 55.000 atau per on itu 5.500, kita masih untung Rp500. Karena tadi pakai pakan 5.000. Iya, pakai pakan 5.000. Dengan begitu orang akan tenang. Saat muduk rego, kita tetap untung, gitu loh. Jadi satu, pakan yang kita berikan jelasnya gimana? Kita tahu karakternya, kita tahu bahannya apa, kita tahu efeknya apa, kita tahu kosnya berapa. Artinya sebenarnya enak jogrok ya daripada saya enak timbang. Oh, enak timbang. Iya, karena kenaikannya genah. Oh. Contoh ya, saya punya 100, ini jogrok ya. Oke. Saya bikin road, saya akan kesulitan. Ini nanti akan lebih tidak adil kalau saya pribadi loh. Karena hasil perkiraan dan walaupun ujung-ujungnya sepakat ya antara penjual dan pembeli. Ya kita harganya segini. Tapi ini nggak terhitung, Mas. Lah, kalau pakan kita terhitung, contoh ya, domba 1 5.000. Saya membayangkan 1.000 saja loh. Berarti 5 juta. Nah, jadi ini ngitungnya gampang. 10.000 50 juta. Kan gitu toh. Walaupun kita nggak ada barangnya ya. Iya sih. Lah jadi proyeksi profit ke depannya itu lebih, kalau saya pribadi lebih genah karena kita pegang GPS. Oh iya, walaupun aku ke Pare ya. Kalau ada GPS, macet merah. Merambat kuning, lancar biru kan gitu. Kalau ada ini kan kita bisa compare. Jadi kalau ada masalah di tengah-tengah, kita tinggal ngitung balik apa sih yang salah, yang tidak aku lakukan apa sih gitu. Itu dulu saya belajar tertakar itu les kopi sama masak. Les kopi sama masak. Jadi ada, kalau di kopi itu ada ukuran course namanya, nggak tahu bahasa Inggris apa ya. Digiling itu, grinder namanya. Tingkat kelembutan. Terus bertemu dengan air panas suhu berapa. Terus pour over namanya, menyiramkan air ini berapa menit. Ini akan mengaruhi cita rasa kopi. Masak pun juga seperti itu. Makanya ada istilah beda masakan, beda yang pegang rasanya beda masakan. Nah ini juga sama. Beda yang pegang kandang, sistemnya juga berbeda. Beda hasil. Artinya panjenengan menyimpulkan memakai sistem timbangan karena lebih pasti dan mudah diprediksi ya. Jadi kan gini Mas, ngopi boleh? Saya juga boleh ngopi? Boleh. Jadi gini, kita kan penjual ya Mas ya. Apalagi penjual online. Saya penjual online, walaupun ada beberapa pelayanan offline. Nah, di sistem jual beli kan ada istilah tidak boleh membeli kucing di dalam karung atau domba di dalam kandang. Enggak, kucing dalam karung. Dalam artian dari istilah tersebut kita harus berperilaku menjadi penjual yang sejelas-jelasnya. Jelas karena dan terpercaya. Jelas dan terpercaya. Terus jadi tingkat kejelasannya dilihat dari sudut pandang yang mana. Ketika orang melihat dari sudut pandang yang sama, dari timbangan, sepakat di sini 2 kilo, orang itu memahami 2 kilo itu ya udah gitu. Jadi nggak ada bias Mas, nggak ada bias.
Jenengan apakah sedang mengarahkan kepada lak jogrok bias? Enggak. Kalau jogrok lebih baik kita jual beli enaknya langsung ketemu barangnya. Kalau jogrok online nggak masuk? Jogrok online sangat masuk ketika kita sudah pernah bertransaksi. Berarti jogrok online rawan penipuan juga dong? Sebenarnya bukan penipuan ya. Oh, enggak kadang ya? kita aja yang tertipu. Oh. Contoh ya. Saya bianan Mbak Saman ya Mas ya. Itu saya membaca itu dengan suasana hatiku. Padahal Misalnya Saman marah. Aku yang marah Saman aja ya. Tak kira guyon terus. Tak balesi guyon. Kayak gitu. Domba juga gitu. Tergantung kita lihat dari sudut pandangnya berapa. Misalnya TB ya, kalau kambing, dia harus ada ukuran pembandingnya. Nah, kalau timbangan saya ini insya Allah di ketinggian 80. Jadi nanti rata-rata mesti di bawah timbangan. Kalau roto berarti tingginya 80 spesial gitu ya. Tapi saya nggak ngukur di apa ya, di tingginya karena rata-rata tinggi domba itu di 65. Oke, clear. Oke teman-teman, jadi jawaban Mas Ferry kayak gitu ya. Ini adalah Apa? jawaban daripada video sebelumnya. Jadi memang ini serunya jagung kandang, Mas. Jagung kandang. Nggak ada omongan yang paling benar, nggak ada. Paling benar nggak ada. Karena memang masing-masing kandang kan memiliki cara dan sistem sendiri-sendiri gitu. Ya, jadi monggo kalau pengen pakai cara timbangan monggo, pakai cara jogrok juga monggo. Dombanya nggak dijual di sebelah sendiri juga boleh Mas ya. Boleh. Pokoknya jangan ambil domba di tetangga. Di tetangga. Ya, terima kasih banyak. Udah ini. Sementara gitu dulu. Udah berapa menit Mas? 16 sih? Kurang lama, 60. Nah, ya di segmen berikutnya. Boleh. Kalau ada pertanyaan ke YIB Farm di 0812 12123362. Kalau di Mas Ferry berapa nomornya, Mas? Saya di 085 780 688 151. Lah, atau langsung datang ke kandang aja. Boleh. Di Sherlock Ferris Farm. Oke, insya Allah. Memang Mas. Kenapa? Video itu jangan jelas-jelas banget toh. Nanti nggak ada yang komentar. Iya. Dari komentar engagement naik, monetize-nya tinggi gitu ya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.